Kisah dimulai di sebuah dunia yang dipenuhi kekuatan khusus bernama Rune Arts. Kekuatan suci yang konon ada sejak awal mula umat manusia. Beberapa orang terpilih dilahirkan dengan kekuatan gaib yang tak adil, dan merekalah yang kemudian menjadi penguasa dunia. Bangsa kuno memuji Rune Arts sebagai berkah ilahi, sebuah mukjizat yang diturunkan dari langit. Namun di antara semua Rune Arts ada satu yang berbeda. Satu yang disebut sebagai kutukan, yaitu Rune Asura. Adegan beralih pada seorang anak laki-laki bernama Van yang tubuhnya penuh luka dan anak panah menancap di sekujur tubuhnya, berusaha mati-matian berlari, menjauh dari sekelompok bandit. Para bandit itu akhirnya membiarkannya dalam keadaan menyedihkan, sambil berteriak agar Van segera pergi dan jangan pernah berani menampakkan wajahnya lagi. Karena bagi mereka, Van adalah monster yang menjelma seperti manusia. Van terus berlari ke depan, terengah-engah dengan setiap langkah, hingga akhirnya terjatuh di atas salju. Sejak umat manusia menerima berkah Rune Arts, siapapun yang ditakdirkan membawa rune terkutuk selalu menanggung nasib tragis. Dan kali ini, Van adalah orang malang yang harus menanggung beban tersebut. Saat kesadarannya hampir hilang, sekelompok orang baik hati mendekat dan panik melihat parahnya luka-lukanya. Pandangan matanya mulai tertutup, namun seorang pria tua yang berdiri di hadapannya segera memerintahkan dua gadis untuk menggunakan sihir mereka. Kedua gadis itu segera menuangkan energi mana berwarna hijau ke tubuh Van, berusaha menyelamatkannya. 7 tahun berlalu sejak peristiwa itu. Kini, sekelompok warga desa tengah memarahi para bandit yang datang mengganggu, menegaskan bahwa mereka tidak mungkin menyembunyikan seseorang yang memiliki Rune Asura. Para bandit akhirnya mengakui kekalahan dan pergi meninggalkan orang-orang tua itu sebelum kembali melapor pada majikan mereka. Di hadapan seorang pria misterius berjubah gelap, para bandit melaporkan bahwa mereka sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan satupun pengguna Rune Arts, apalagi pemilik Rune Asura. Pria berjubah itu lalu menuding dengan jari kotor berminyaknya kepada salah satu bandit botak dan memanggilnya maju. Bandit itu menuruti perintah, namun tiba-tiba ia ditikam entah dari mana hingga tubuhnya roboh seketika, membuat rekannya ketakutan. Sosok berjubah itu kemudian berdiri, berkata bahwa mustahil orang-orang rendahan tanpa mana bisa menemukan targetnya. Ia mengangkat tangannya dan menegaskan bahwa tidak seperti mereka, ia mampu mencium bau kehancuran Rune Asura bahkan dari kejauhan. Sementara itu, setelah para bandit meninggalkan desa, terdengar suara memanggil Van dan Linda agar keluar dari persembunyian, dan keduanya muncul dari balik sebuah pohon. Van meminta maaf kepada pria tua itu karena telah merepotkan dirinya dan seluruh warga desa. Namun, pria tua itu sama sekali tidak terlihat khawatir. Istrinya bahkan merangkul mereka dengan hangat sambil menggoda bahwa Van dan Linda selalu menghabiskan waktu di tempat itu. Linda tertawa dan berkata bahwa Van sebenarnya memang menyukai tempat itu. Sementara Van menjelaskan bahwa tempat itulah lokasi di mana ia diselamatkan 7 tahun lalu, sehingga wajar bila tempat itu menjadi tempat favoritnya di desa. Pria tua itu lalu menggoda Van hingga membuat yang lain tertawa. Setelah itu, pria tua itu menoleh pada istrinya dan bertanya soal acara pernikahan. Dan sang istri menjawab bahwa semua akan dimulai saat matahari terbenam. Jawaban itu membuat semua orang bersorak riang. Ketika matahari akhirnya terbenam, pesta pernikahan pun dimulai. Semua orang berkumpul mengelilingi api unggun yang besar. Van berdiri dengan wajah gugup menghadapi hari pentingnya. Sementara Linda terlihat sangat bahagia, seolah hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Pria tua itu dengan gembira mengumumkan mereka sebagai suami istri dan meminta keduanya menyampaikan beberapa kata. Linda tanpa ragu menyatakan dengan lantang bahwa ia akan menyimpan semua air mata Van hingga Van lupa bagaimana caranya menangis, membuat kerumunan bersorak riuh. Saat tiba giliran Van, ia memulai dengan nada sedih, meminta maaf karena telah merepotkan semua orang, terutama setelah insiden dengan para bandit. Ia bercerita bahwa sepanjang hidupnya ia selalu dihantui bencana di setiap tempat yang ia singgahi, keputusasaan selalu mengikutinya, dan ia bahkan tidak pernah berani bersikir untuk memulai kehidupan baru. Van menegaskan bahwa bila tidak diselamatkan waktu itu, dirinya pasti sudah mati. Dengan penuh kesedihan, ia berkata bahwa ia sendiri tidak yakin apakah pantas bagi seseorang yang dikutuk seperti dirinya untuk tinggal di desa itu. Ucapan muram Van tiba-tiba terhenti ketika Linda meninju wajahnya dengan keras. Linda mengangkat tangannya tinggi dan menegaskan bahwa
Jika mereka takut padanya, mereka tidak akan repot-repot menyelamatkannya 7 tahun lalu. Linda melanjutkan bahwa sejak pertemuan pertama, ia memang merasa khawatir. Tetapi ketika krisis besar melanda desa, Van berdiri di depan dan melindungi semua orang. Saat itulah Linda dan seluruh warga desa memutuskan untuk tidak pernah lagi khawatir padanya. Bahkan jika bencana lain datang, mereka akan melaluinya bersama-sama seperti sebelumnya. Para warga pun berseru lantang bahwa mereka akan melindungi pahlawan mereka dengan nyawa sendiri dan meminta Van agar berhenti bersedih. Ibu Linda lalu dengan lembut meletakkan tangan di bahu keduanya dan meminta mereka menyelesaikan upacara pernikahan. Van dan Linda saling menatap dan menyatakan cinta mereka sebelum menyegelnya dengan ciuman mesra. Namun di tengah kebahagiaan itu, sosok misterius di kerumunan tiba-tiba memperhatikan lalu berubah wujud. Menampakkan diri sebagai pria berjubah gelap yang gila dari awal. Ia mencibir sambil berkata bahwa pemandangan indah itu hampir membuatnya menangis. Seketika sebuah ledakan besar mengguncang seluruh tempat pernikahan. Tak lama kemudian, Van perlahan sadar kembali dan melihat tubuh-tubuh berserakan di sekelilingnya. Dengan teriakan penuh keterkejutan, ia mundur dengan panik. Pikirannya mulai hancur dan ia bertanya-tanya dalam kebingungan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Van akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat, sementara semua orang lain, bahkan orang tua Linda, telah dibantai dengan kejam. Van tidak mampu mempercayai apa yang sedang terjadi, dan tepat pada saat itu, pria gila berjubah gelap muncul kembali dari belakang. Sebuah serangan tiba-tiba menghantam Van dengan keras, membuat tubuhnya terpental, menghantam tanah, dan berguling hingga terbentur batang pohon. Sambil menyeret Linda dengan menarik rambutnya, pria itu berjalan perlahan mendekat, tubuhnya memancarkan aura gelap yang menakutkan, sembari mengejek bahwa ia penasaran apakah rune Asura akan tiba-tiba bangkit. Van yang penuh amarah menuntut penjelasan mengapa pria itu melakukan semua ini, namun sang musuh dengan tenang menjawab bahwa Van tidak perlu terlalu memikirkannya. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang di luar sana yang sangat menginginkan rune Asura dan berambisi memiliki sepenuhnya. Menurutnya, keberadaan penyintas selalu menjadi masalah, dan itulah alasan logis mengapa ia memutuskan untuk meledakkan semua orang sekaligus. Pria gila itu kemudian kembali mengejek Van, berpura-pura bertanya apakah ini terasa terlalu pribadi, lalu menyebutkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah. Karena itu, Van tidak perlu menyimpan dendam padanya. Dengan penuh kesombongan, pria itu menunjukkan kekuatannya dan memberitahu Van bahwa tempat itu adalah sebuah penjara dimensi yang disiapkan untuk Van, di mana aliran waktu tidak berjalan sama dengan dunia nyata. Ia menutup ucapannya dengan mengatakan bahwa ia akan melepaskan Van ketika waktunya tiba, dan sampai saat itu Van hanya perlu bersabar. Namun ia sendiri tidak yakin kapan saat itu akan datang. Sementara ia masih mencengkeram rambut Linda, gadis itu tersenyum lembut kepada Van. Sementara sang pemuda berusaha keras melepaskan diri dari jebakan, menangis tanpa daya menyaksikan Linda ditawan. Van akhirnya terperangkap di dalam sebuah kepompong raksasa dan dipindahkan ke dunia asing. Saat tersadar, ia mendapati dirinya terbaring di atas sebuah altar batu yang menjulang. Van berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua bukan disebabkan oleh rune, namun keraguan segera muncul. Apakah takdirnya sudah terikat sejak awal kelahirannya? Segala kekuatan yang ia miliki hanya membawa penderitaan dan kehancuran. Van bertanya dalam hati apakah seandainya ia menerima siapa dirinya sejak awal, ia bisa menyelamatkan keluarganya. Diliputi keputusasaan, ia berharap segalanya bisa berbeda, berharap ia bisa hidup normal. Namun pada akhirnya, Van menyimpulkan bahwa keinginan egoisnya sendirilah yang membawa malapetaka, hingga membantai semua orang yang ia cintai. Dalam hati ia memohon pada para warga desa yang mati untuk tidak pernah memaafkannya atas semua yang telah terjadi. Van berbaring dalam keterkejutan penuh, pikirannya dihantui pertanyaan tentang keberadaan makhluk-makhluk ilahi. Dan bila mereka ada, mengapa mereka membiarkan takdir sekejam ini berlangsung? Ia menyingkirkan pikiran itu dan hanya merasakan sakit yang begitu berat hingga membuatnya tidak ingin hidup lagi. Perlahan matanya terpejam dan ia memohon pada suara-suara di kepalanya agar dibiarkan mati saat itu juga, mengakhiri penderitaan. Dalam mimpinya, Linda muncul dan dengan lembut meyakinkannya bahwa semua ini bukan salahnya, bahwa ia akan selalu mencintai Van selamanya. Van tersentak bangun dengan mata terbelalak, bangkit berdiri, dan mulai berbicara pada dirinya sendiri bahwa semua ini sepenuhnya salahnya.
Ia menegur dirinya karena sempat berpikir egois untuk mati, lalu berteriak bahwa ia tidak berhak mengakhiri hidup dengan cara pengecut. Van berulang kali berteriak bahwa ia tidak akan mati sekarang, karena masih ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus ia lakukan. Ia menegaskan bahwa balas dendam harus menjadi yang utama sebelum kematian. Legenda rune Asura yang selalu membawa maut dan kehancuran kembali terlintas di benaknya, tetapi Van tidak peduli lagi, karena baginya tidak ada hal yang lebih buruk daripada ini. Ia teringat ucapan pria gila itu tentang seseorang yang menginginkan runenya, dan Van bersumpah bahwa ia akan memberikan rasa pahit rune ini langsung kepada orang yang sangat menginginkannya itu. Sebuah kehancuran yang akan ditunjukkan oleh Van. Ingatan tentang orang-orang yang ia cintai melintas di benaknya, dan Van berseru dalam hati agar mereka menunggu sedikit lebih lama hingga ia bisa membalaskan dendam mereka. Namun untuk itu, ia terlebih dahulu harus keluar dari penjara terkutuk ini. Saat itulah makhluk-makhluk penghuni dimensi itu yang menghisap trauma dan penderitaannya menyerbu untuk menghabisinya. Namun Van berdiri teguh dan bersumpah bahwa tidak peduli butuh 10 tahun atau 10.000 tahun, ia akan menuntut balas pada iblis yang telah menghancurkan hidupnya. Van kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun melawan para monster, memanen kekuatan dari setiap pertempuran. Ratusan tahun berlalu dan ia terus berjalan di jalur rune Asura, tanpa menyadari kekuatan mengerikan yang tengah menunggu untuk terbangun. Bahkan setelah 600 tahun pertarungan tanpa henti, tekad Van tidak pernah padam karena kobaran dendam di dalam hatinya. Namun, Van terus mencari tahu rahasia tersembunyi tentang rune Asura. Mendekati 1000 tahun dalam penjara dimensi itu, meski ia terkubur dalam keputusasaan dan tersiksa dalam penderitaan tanpa akhir, tekadnya tetap tidak tergoyahkan. Dalam ujian terakhirnya, Van menerjang penuh tenaga ke arah monster raksasa di hadapannya, namun makhluk itu menyatukan kedua tangannya dan menghancurkannya seperti serangga. Tubuh Van hancur remuk, darah mengalir dari genggaman raksasa itu sebelum ia dijatuhkan ke tanah, pingsan setelah 1000 tahun penderitaan. Dalam ketidaksadaran, Van bermimpi tentang Linda yang duduk di sebuah perbukitan sunyi. Linda berkata ia ingin menikah dengannya agar mereka bisa membangun keluarga. Linda menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak bersama Van, dan rumah hangat tempat ia bisa selalu pulang dengan bahagia. Linda lalu berdiri, menoleh ke arahnya dengan senyum lembut, dan mengatakan bahwa sejak awal mimpinya hanyalah hidup di sisinya. Dalam momen penuh kelemahan itu, Van tersadar kembali, dan kekuatan sejati rune Asura akhirnya bangkit. Dari tubuhnya yang hancur, energi iblis mulai keluar dan memutarbalikkan wujudnya. Tiba-tiba saja, sebuah ledakan besar mengguncang tempat itu, dan dari dalam kobaran api muncul sosok menakutkan, sang Lord of Ruin, Asura. Van yang sempat kebingungan segera mencoba memanfaatkan kekuatan barunya dengan memanggil helm-helm gaib. Namun, dalam hatinya ia merasa kecewa pada dirinya sendiri, karena ia sadar bahwa jika kekuatan sejatinya bangkit pada hari itu, ia tidak perlu menyaksikan keluarganya dibantai tepat di depan matanya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Van menatap tajam ke arah monster raksasa yang berdiri, menjulang di hadapannya, lalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah memang inilah kebenaran yang harus ia hadapi? Sebelum akhirnya, ia menerjang ke depan tanpa sedikit pun keraguan. Satu pukulan keras dari Van membuat tubuh monster itu terpental jauh dan menabrak dinding di belakangnya. Namun Van belum selesai. Ia melompat tinggi ke udara, telapak tangannya dipenuhi energi murni, lalu ia melepaskan jurus pamungkasnya, Destruction Fist, menghantam langsung ke tengkorak raksasa itu. Ledakan dahsyat pun terjadi, menghancurkan sekeliling dengan dentuman besar. Adegan kemudian bergeser ke sebuah hutan, di mana segerombolan bandit mengepung seorang wanita. Wanita itu memohon sambil bersumpah bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun. Namun, pemimpin bandit justru berkata bahwa jika tidak ada uang, maka ia akan mengambil beberapa organ tubuhnya sebagai gantinya. Tepat sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, Van tiba-tiba muncul. Van menanyakan tahun berapakah sekarang, membuat sang pemimpin bandit kebingungan. Pemimpin bandit itu meletakkan tangannya di kepala Van sambil menjawab bahwa tahun sekarang adalah tahun 1500. Jawaban yang membuat Van tenggelam dalam pikirannya sendiri, mengingat hanya terlewat 5 tahun dari kejadian masa lalunya. Saat itu, salah satu bandit lain diam-diam mendekat dari belakang dengan membawa senjata, siap menghantam kepala Van. Atas aba-aba pemimpin, bandit itu mengayunkan senjatanya sekuat tenaga,
Tetapi Van sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Semua orang yang melihatnya terdiam tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Van lalu mengangkat pandangannya dan menatap tajam penuh ancaman sebelum akhirnya ia bergerak. Dalam sekejap, Van membantai kelompok bandit itu satu persatu dengan mudah, seolah seorang mahasiswa yang melawan anak-anak sekolah dasar. Dengan kekuatan barunya, ia menghabisi semua musuh yang ada, menyisakan satu bandit yang masih terpaku tidak percaya pada apa yang terjadi. Van lalu menoleh padanya dengan senyum miring yang mengerikan dan berkata bahwa ia ingin menanyakan sesuatu. Benua Atun terdiri dari banyak wilayah yang sejak zaman kuno berdiri di atas kekuatan pecahan Rune Arts. Di antara semua kerajaan yang ada, satu kerajaan dianggap yang terkuat dalam sejarah Atun, yaitu Kerajaan Zoe. Kerajaan ini mendominasi benua selama bertahun-tahun berkat pasukan militer yang mereka miliki. Van kemudian bertanya kepada bandit itu apakah penyihir dalam gambar yang ia tunjukkan benar mengenakan seragam keluarga kerajaan Zoe. Bandit itu mengaku tidak mungkin berbohong, apalagi ketika ia dalam posisi tergantung terbalik sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Van. Ketika Van menuntut penjelasan lebih lanjut, bandit itu akhirnya membuka cerita. 5 tahun lalu, pemimpin mereka Daegul dihubungi secara langsung oleh seorang tentara bayaran bernama Kasorak yang mengaku datang membawa tawaran dari seseorang yang berpengaruh. Tugas mereka sederhana, mencari seseorang yang istimewa, sekaligus membakar beberapa desa. Sebagai imbalan, mereka dijanjikan bayaran yang besar. Para bandit itu, tanpa curiga, mereka menerima tugas tersebut dan tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan itu ternyata berasal dari penyihir kerajaan Zoe. Maka, mereka pun membumi hanguskan semua desa hingga rata dengan tanah. Bandit itu bahkan menceritakan secara detail bagaimana mereka harus membakar seluruh jasad korban sebelum akhirnya mereka menerima upah dari penyihir berambut ungu itu. Van lalu bertanya apakah ada seorang gadis berambut oranye di antara mayat-mayat tersebut. Bandit itu mengangguk, ia dengan jelas mengingat bahwa gadis itu memang ikut terbakar bersama yang lain. Tanpa memahami situasi, ia bahkan menambahkan dengan nada menyesal bahwa kematian gadis itu adalah kerugian. Karena seandainya masih hidup, ia bisa dijual mahal sebagai budak. Namun, sebelum bandit itu sempat menyelesaikan ucapannya, Van langsung memberinya operasi plastik gratis berupa sebuah tinju keras yang meremukkan wajahnya. Beberapa waktu kemudian, di pegunungan Dale, sekelompok budak sedang digiring oleh para bandit. Salah satu bandit berkomentar bahwa anak-anak yang mereka bawa tampak masih segar, tetapi yang lain mengeluh bahwa mereka terlalu keras kepala. Seorang bandit ketiga menimpali bahwa anak-anak yang lebih bersemangat justru bisa dijual lebih mahal, jadi tetap menguntungkan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di gerbang markas mereka. Seorang penjaga mengintip dan melihat wajah pucat tanpa jiwa dari rekannya sendiri. Ia bertanya mengapa rekannya itu begitu lama. Namun, saat gerbang dibuka, kepala itu langsung jatuh ke tanah. Dan dalam sekejap, sebuah pukulan telak menghantam penjaga malang itu hingga tewas seketika. Penjaga kedua mencoba melawan dengan memukul Van menggunakan pentungan. Namun Van dengan mudah menahan, menghindar dari serangan, lalu membalas dengan pukulan mematikan yang menghancurkannya. Van kemudian menyeret tubuh dan kepala itu ke hadapan bandit-bandit lain, membuat mereka terkejut, lalu menuntut untuk dipertemukan dengan pemimpin mereka. Ketika para bandit bersiap menyerangnya, sosok pemimpin mereka akhirnya muncul, yaitu Daegul sendiri, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Salah satu bandit berkata bahwa mereka bisa mengurus orang asing ini, tetapi Daegul memperingatkan bahwa jika mereka nekat melawan, mereka akan mati sia-sia, karena orang di depan mereka adalah penyihir yang terlahir dengan rune arts sama seperti dirinya. Daegul lalu bertanya apa yang sebenarnya Van inginkan. Van pun langsung menanyakan keberadaan tentara bayaran dari kerajaan Zoe, yaitu Kasorak. Pertanyaan itu membuat Daegul terkejut, dan ia balik bertanya informasi seperti apa yang sebenarnya dicari Van. Namun Van dengan tegas menuntut agar Daegul memberitahu di mana Kasorak berada jika ingin nyawa mereka diselamatkan. Daegul tampak akan menjawab, namun tiba-tiba ia melancarkan pukulan kejutan dengan maksud menyingkirkan Van dalam satu serangan. Tubuh Van terhempas, tetapi Daegul dengan tatapan penuh niat membunuh, menuduh Van berbohong soal janjinya untuk menyelamatkan mereka, dan ia bersumpah akan mengakhiri hidup pengacau itu hari ini juga. Tubuh Daegul mulai berubah, kulitnya terlapisi bilah-bilah tajam, karena ia adalah pengguna Rune of Blade.
Van hanya menghela napas, menyadari bahwa ia tidak akan pernah mendapat jawaban yang jujur dari musuh ini. Dengan segera, ia melompat ke arah Daegul, menghantam perutnya dengan pukulan keras, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi. Daegul mengerang, berusaha melawan, namun Van bergerak lincah, menghindar dari serangan demi serangan layaknya petarung profesional. Saat Daegul terdesak, ia memutar tubuhnya dan berubah menjadi pusaran bilah tajam, melepaskan hujan pedang yang mematikan. Daegul menyatakan bahwa ia tidak akan menahan diri lagi dan mengeluarkan semua bilah tajam dari dalam tubuhnya untuk menyerang Van. Namun Van bergerak menembus badai tersebut tanpa sedikit pun terguncang, membuat lawannya heran apakah Van bahkan bisa merasakan sakit. Van hanya tertawa kecil, menyebut bahwa semua itu hanyalah goresan kecil, lalu terus melangkah maju menantang Daegul. Lawan itu segera menyiapkan serangan lain dan menciptakan sebuah tinju raksasa dari bilah pedang untuk mengakhiri pertarungan. Akan tetapi, Van menilai serangan itu paling hanya mampu mengelupaskan kulitnya, karena dibandingkan rasa sakit di dimensi kosong yang pernah ia alami, luka ini terlalu dangkal. Dengan amarah yang dikendalikannya, Van melayangkan sebuah pukulan balasan, dan kedua rune arts saling beradu kekuatan yang tak dapat dihindari lagi. Namun Daegul tidak dapat mengimbangi kekuatannya. Tubuh Daegul terseret bersama efek kekuatan tinju Van yang dahsyat, bahkan efek kekuatannya terus berlanjut ke area sekitar pertarungan. Lalu tubuh Daegul terbawa hingga menghilang ke ujung langit. Satu masalah telah diselesaikan olehnya. Dan Van kembali menatap para bandit rendahan, menyatakan bahwa ia akan melanjutkan dari titik ia berhenti sebelumnya. Menjelang senja, Van sudah menghabisi mereka semua, dan bandit terakhir yang selamat memberi informasi bahwa Kasorak saat itu berada di kerajaan Nordia. Bandit yang penuh luka itu memohon untuk diampuni sebagaimana janji Van sebelumnya, tetapi Van menjawab bahwa ia tidak pernah berjanji apapun. Bandit itu marah, namun Van menjelaskan bahwa itu hanya lelucon, membuat bandit tertawa bersamanya. Namun sebelum ia sadar, sebuah pukulan ringan dari Van sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya, dan Van menegaskan bahwa gagasan untuk menyisakan satupun musuh hanyalah sebuah lelucon. Semuanya harus merasakan kehancuran. Malam harinya, Van merenung bahwa ia sebenarnya bisa saja menyerbu kerajaan Zoe jika mau, tetapi karena ia tidak menganggap informasi dari bandit itu bisa dipercaya, maka satu-satunya jalan adalah menemui Kasorak sendiri dan memastikan kebenaran firasatnya. Van menatap hasil ciptaannya, sebuah totem buatan dari tumpukan mayat bandit, lalu berbicara dalam hati kepada Paman, Bibi, dan Linda, agar menerima persembahan balas dendamnya. Setelah itu, ia melemparkan obor dan membakar totem tersebut layaknya seorang barbar, kemudian berjalan pergi dengan tekad menuju kerajaan Nordia terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Van akhirnya tiba di kerajaan Nordia. Di jalan utama guild yang ramai, ia dengan santai meninju wajah seorang pria seperti itu adalah rutinitas pagi yang sehat. Pria malang itu langsung berlutut dan terbata-bata menyebut bahwa orang yang Van cari adalah Anna Dalton. Van menyindir bahwa seharusnya pria itu mengatakan hal itu sejak awal agar terhindar dari pukulannya, lalu berterima kasih atas informasi yang diberikan sambil melangkah pergi meninggalkan jejak korban di belakangnya. Dalam hati, Van berpikir bahwa ia harus segera mencari tahu siapa sebenarnya Anna Dalton, karena ia tidak bisa membuang waktu sedikit pun. 1 hari sebelumnya, sudah cukup menjadi bukti bahwa kekuatannya bisa mengamuk tak terkendali, membuatnya berteriak kesakitan, hampir kehilangan kendali atas diri sendiri. Kekuatan sihirnya mulai mendorongnya menuju kegilaan. Hal itu tidak pernah terjadi saat ia berada di dimensi kosong, tetapi kini dijelaskan bahwa kekuatan mananya terbentuk dari partikel misterius tak kasat mata yang tersebar di seluruh alam semesta. Manusia bisa menyerap mana ini ke dalam tubuh, dan dari situlah mereka mampu memanifestasikan kemampuan rune arts yang disebut dunia sebagai sorcerer. Dengan kata lain, mereka yang mampu menyimpan energi mana dalam tubuhnya disebut sorcerer. Namun bila energi mana beredar liar tanpa kendali, tubuh pemiliknya bisa meledak dari dalam. Itulah sebabnya Van harus segera menyegel kekuatannya yang tidak stabil sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dengan seluruh tekad yang tersisa, ia melepaskan energi berlebih dalam satu ledakan besar hingga akhirnya kekuatannya mulai mereda. Terengah-engah, Van berjuang untuk bangkit sambil mengakui bahwa dirinya hampir mati konyol. Karena sebagian besar kekuatannya kini tersegel, ia hanya bisa menggunakan sedikit saja sisa energi mana. Akan tetapi,
Jika ia terus gegabah memakainya, konsekuensinya tidak akan berhenti hanya pada rambut yang hangus. Maka menemukan penyebab sebenarnya dari amukan kekuatan ini jauh lebih penting daripada apapun. Dalam lamunannya, Van tanpa sengaja menabrak seorang pria besar dengan tubuh kekar layaknya raksasa. Mengira pria itu tuli, Van menyuruhnya minggir lagi. Tetapi pria besar itu memperingatkan bahwa Nona Anna sedang menggunakan tempat tersebut, sehingga Van sebaiknya menjauh untuk saat ini. Van menatap sosok raksasa itu dari bawah dan menjawab bahwa seharusnya ia mengatakan itu dari awal, karena Nona Anna yang sedang ia cari sekarang. Tanpa basa-basi, Van langsung melepaskan satu pukulan keras yang membuat pria kekar itu terhempas ke tanah. Van kemudian meminta maaf dan menyuruhnya beristirahat dengan benar, lalu terus melangkah maju. Di dalam gedung, 3 pria berpakaian putih menghadangnya dan menuntut penjelasan siapa Van sebenarnya, bahkan mengusirnya keluar saat itu juga. Namun, Van justru menuntut informasi tentang tentara bayaran Casorak. Sebagai jawaban, sebuah suara perempuan terdengar mengatakan bahwa Van akan mati di tempat itu jika menyebut nama Casorak sembarangan. Van tetap bersikeras bahwa wanita itu harus memberitahunya semua detail tentang Casorak, tetapi ia malah tertawa mengejek keberaniannya. Perempuan itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk merobek mulut Van dan membawanya sebagai piala. Anna Dalton merupakan bandar informasi nomor 1 di pasar gelap kerajaan Nordia. Ketiga pria tersebut tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi manusia serigala dengan jumlah mata yang jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Mereka langsung menyerbu Van. Tetapi ia tetap tenang dan berkata bahwa sebenarnya ia tidak ingin menggunakan kekerasan hanya demi mendapat jawaban. Namun, saat satu serigala mendekat, Van segera melesat dan menumbangkannya dengan mudah sambil menggerutu bahwa orang-orang selalu saja membuat segalanya menjadi sulit. Tepat saat itu, serangan lain mengarah padanya, namun Van dengan santai menghindar hingga musuhnya menghantam dinding. Dengan gerakan luwes, ia berbalik dan melakukan salto ke belakang untuk menciptakan jarak, kemudian kembali ke posisi bertahan. Sementara 2 monster yang tersisa berdiri kebingungan menghadapi kelincahannya. Van tiba-tiba melesat ke depan dan melepaskan pukulan dahsyat. Seketika serangan itu menembus tubuh para manusia serigala hingga menghancurkan dinding di belakang mereka. Setelah itu, Van sedikit merilekskan tubuhnya dan bertanya kepada Anna apakah ia berencana untuk berbicara dengan damai sekarang. Anna mengakui bahwa cukup menghibur melihat kenyataan bahwa Van sebenarnya adalah seorang sorcerer, tetapi ia memberitahu bahwa Casorak sudah tidak berada di sana lagi. Van menanyakan kemana perginya sang tentara bayaran. Namun, Anna menjawab bahwa ia tidak akan memberikan informasi apapun tanpa bayaran. Van menuntut agar Anna menyebutkan berapa harga yang ia minta, dan hal itu membuat Anna benar-benar terkejut, karena sebelumnya Van baru saja melawan para anak buahnya. Van menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh keji, ia hanya melakukan pembelaan diri, lalu ia pun menawarkan untuk membayar demi informasi tersebut. Anna dengan tenang menyebutkan bahwa untuk informasi pribadi Casorak, biayanya adalah 10.000 koin emas. Jumlah yang jelas membuat Van terkejut dan menganggapnya terlalu berlebihan. Van sama sekali tidak menyangka biayanya setinggi itu, tetapi Anna menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan informasi secara cuma-cuma. Van pun berbalik dan menyuruh Anna menunggu dengan sabar, membuat sang maklar penasaran dari mana ia berencana mendapatkan uang tersebut. Anna lalu bertanya mengapa Van begitu terobsesi mencari tentara bayaran itu, dan secara kebetulan ia menebak bahwa tentara bayaran tersebut telah membunuh keluarga Van. Mendengar itu, Van memperingatkan Anna agar tidak ikut campur dalam urusannya sebelum wajah cantiknya berakhir terbelah 2. Namun, ancaman itu sama sekali tidak menggoyahkan Anna. Ia tetap tersenyum sambil menggoda Van dengan mengatakan bahwa dirinya terdengar terlalu menyeramkan. Van kemudian melangkah menuju jalan tentara bayaran dan menyelesaikan pendaftarannya di guild. Sang resepsionis menjelaskan bahwa meskipun pekerjaannya nanti bisa saja cepat, para veteran selalu memiliki hak untuk memilih misi terlebih dahulu, sehingga Van harus menunggu cukup lama sebelum mendapat giliran. Van menyilangkan tangan sambil berpikir bahwa hal ini akan memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang. Saat itu ia benar-benar sempat mempertimbangkan untuk mengancam Anna demi informasi, tetapi ia sadar bahwa wanita itu bukanlah orang biasa dan tidak ada gunanya menambah musuh yang tidak perlu.
Van pun teringat pada nasihat bibinya yang selalu berkata agar ia bekerja mencari uang dengan jujur. Namun pikirannya terhenti ketika seorang wanita tiba-tiba meminta kepada resepsionis untuk mencarikan tentara bayaran pemula. Hal itu langsung menarik perhatian Van, dan resepsionis menunjuk ke arahnya sambil berkata bahwa Van baru saja mendaftar. Mereka pun bertukar beberapa kata hingga wanita itu menurunkan tudung kepalanya dan mulai menjelaskan permintaannya. Ia adalah Leonardi, dan secara blak-blakan berkata bahwa Van harus bertanggung jawab atas dirinya untuk 1 malam. Permintaan tersebut membuat Van dan resepsionis sama-sama terkejut. Van berbalik untuk pergi, sementara resepsionis mencoba menegur wanita itu dengan mengatakan bahwa tempat ini bukanlah untuk urusan seperti itu. Dengan cepat, wanita itu menjelaskan maksudnya bahwa ia sebenarnya mencari pengawal, tetapi Van tetap berjalan pergi dengan tenang seolah tak peduli, membuat wanita itu panik dan terus memanggilnya sambil memohon agar ia mau mendengarkan. Tepat saat itu, seorang pria bertubuh kekar menghampiri Leonardi dan menawarkan diri untuk mengambil pekerjaan itu, sambil bertanya berapa bayaran yang dijanjikan. Wanita itu mengungkapkan jumlahnya 10.000 koin emas dan seketika Van berhenti melangkah, terhenti di tempat karena nominalnya. Wanita itu menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menyewa tentara bayaran terkenal seperti pria besar itu. Namun pria tersebut terus memaksa agar ia mempertimbangkannya kembali. Dengan angkuh, pria itu menegaskan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada anak ingusan seperti Van, lalu ia meraih tubuh wanita itu dengan paksa, membuat Leonardi berteriak agar dilepaskan. Hal itu justru semakin membuat pria besar itu marah. Ia menggeram bahwa wanita itu seharusnya berterima kasih karena dirinya yang kotor, sekalipun masih mau menawarkan bantuan. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Van sudah berdiri tepat di sampingnya dan dengan tenang menyuruh melepaskan tangannya. Pria botak itu terlihat kebingungan dan dengan tatapan dingin, Van mengulanginya lagi sambil memperingatkan agar ia segera melepaskan jari-jarinya yang kotor dari tubuh calon sumber emasnya. Atau Van akan membuat wajahnya begitu rusak hingga ibunya sendiri pun tak akan sanggup mengenalinya. Sementara itu, jauh di dalam hutan, sebuah desa sedang dijarah oleh para bandit. Mereka melapor kepada pemimpin mereka, Merkel, bahwa rumah-rumah para petani tidak menghasilkan banyak jarahan, sehingga mereka menyarankan untuk mengambil organ tubuh penduduk agar tetap bisa mendapat keuntungan. Merkel menjawab bahwa mereka bebas melakukan apa saja, tetapi ia bertanya mengenai tugas utama mereka, yaitu menculik putri keluarga Lyon. Salah satu anak buahnya mengonfirmasi bahwa tugas itu sudah pasti, dan Merkel memerintahkan agar 3 orang terbaik disiapkan untuk esok hari. Merkel lalu menunjuk pada sebuah mayat di hadapannya dan menyuruh mereka menggantungnya sebelum berangkat. Anak buah itu mengangguk dan berkata bahwa ia akan menyiapkan 3 orang segera. Namun sebelum ia selesai berbicara, Merkel mengangkat tubuh pengikutnya dengan sihir. Anak buah itu kebingungan dan bertanya apa kesalahannya, namun Merkel menjawab bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Merkel hanya merasa tidak puas dengan menggantung 1 mayat saja, lalu ia dengan kejam berkata bahwa ingin membedah anak buahnya itu dengan cara yang sama dan menggantungnya di samping mayat tersebut agar menjadi 1 set yang sempurna. Kembali ke dalam bangunan guild, Van menikmati daging di mejanya, sementara Leonardi, yang kini menjadi pemberi pekerjaannya, duduk dalam diam dengan ekspresi gelisah sebelum akhirnya menghentakkan tinjunya di meja. Van bertanya apakah makanannya tidak sesuai selera, tetapi wanita itu berteriak bahwa hidangan itu bahkan nyaris tak pantas disebut makanan. Dengan wajah yang jelas tidak nyaman, ia juga menyuruh Van berhenti menjadikan tentara bayaran yang sebelumnya ditaklukkan sebagai kursi manusia. Namun Van dengan nada santai bertanya, apakah maksudnya ia ingin duduk di pangkuan pria itu? Dengan jijik, wanita itu berteriak menolak, membuat Van kecewa sebelum akhirnya melepaskan pria tersebut. Meski begitu, sebelumnya Van sempat menendangnya dan memperingatkan agar sampah bernapas itu tidak berani menyentuh majikan berharganya. Leonardi berdiri di sampingnya sambil berteriak agar Van berhenti sebelum pria itu mati. Pria itu kemudian meminta maaf, tetapi dalam hati Leonardi merasa senang bahwa tentara bayaran pemula yang ia sewa ternyata terampil dan sangat cocok dengan deskripsi pekerjaan yang ia butuhkan. Van hanya menanggapi dengan santai bahwa sayang sekali kursi manusia itu sebenarnya cukup nyaman. Lalu ia mengalihkan pembicaraan kembali ke urusan pekerjaan dengan menanyakan sejauh mana perjalanan yang direncanakan Leonardi sejak ia menyewanya sebagai pengawal.
Leonardi menjelaskan bahwa ia hanya membutuhkan Van untuk mengantarnya sampai ke perbatasan kerajaan Wana, dan untuk itu mereka harus melewati hutan. Van mempertanyakan mengapa seseorang perlu menyewa pengawal dengan bayaran 10.000 koin, lalu ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari situasi ini. Van menduga bahwa Leonardi ialah seorang buronan atau mungkin pewaris dari keluarga yang sangat berkuasa. Namun, Leonardi menjelaskan bahwa ia hanyalah putri dari seorang kaya raya yang terlalu memanjakannya dengan uang. Van tetap tidak mempercayai cerita itu. Sementara Leonardi menambahkan bahwa selalu ada pilihan untuk menyewa prajurit bayaran lain jika Van merasa ia terlalu mencurigakan. Van kemudian menanggapi dengan nada sarkastis bahwa dirinya tidak mungkin bersikap curiga terhadap majikan. Yang justru membuat Leonardi bisa marah, Van bertanya kapan mereka akan berangkat, dan Leonardi menjawab semakin cepat semakin baik. Maka Van menyarankan agar mereka berangkat segera, karena tidak ingin membuang waktu majikannya yang berharga. Keesokan harinya, mereka berdua memulai perjalanan melewati pegunungan. Leonardi merasa perjalanan sudah hampir setengah jalan dan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar perlu menyewa seorang pengawal? Karena sejauh ini, perjalanan terasa begitu tenang. Namun, tiba-tiba Van memberi isyarat agar mereka berhenti dan tetap diam. Saat Leonardi menanyakan apa masalahnya, Van menjelaskan bahwa ia merasakan kehadiran mana dari makhluk sihir lain. Lalu, dengan seksama mendengarkan langkah para bandit yang mendekat. Van mengetahui bahwa ada sedikitnya 4 orang, dan salah satunya terasa sangat berbahaya. Saat itu, Merkel muncul sambil berteriak bahwa mengintip adalah kebiasaan buruk, lalu melepaskan semburan energi ke arah Van. Van dengan sigap menghindari gelombang kekuatan mana tersebut, sementara Merkel mengenali Leonardi sebagai targetnya dan memerintahkan anak buah untuk menangkapnya hidup-hidup. Leonardi terpaku melihat kehancuran akibat serangan itu, sementara Van menyadari bahwa serangan tadi hanyalah peringatan dan sesuatu yang lebih berbahaya akan segera terjadi. Van mendengar pergerakan para bandit dari sisi kanan tepat ketika ia berbalik. Pertarungan pun pecah. Van menahan serangan mereka hanya dengan tinjunya. Tiba-tiba, salah satu bandit muncul dari belakang untuk menangkap Leonardi, tetapi Van menepis belati mereka, lalu menendang keras ke arah bandit yang berada di belakang hingga terhantam, sebelum akhirnya menghindari serangan 2 bandit di depannya, lalu menangkap Leonardi dan melompat mundur. Luka-lukanya mulai pulih dengan cepat, dan Van meminta Leonardi untuk tetap berada di belakangnya apapun yang terjadi. Ia mengangguk patuh tanpa berkata banyak. Van kemudian menanyai para bandit tentang siapa mereka, bahkan sempat bertanya apakah mereka hanyalah NPC bandit. Namun, para bandit itu menuntut Van untuk meninggalkan Leonardi dan pergi jika ia ingin selamat. Mendengar itu, Van dengan tenang menyebut bahwa ia hanya akan pergi bila mereka membayar 10.000 koin emas. Kemudian, pertarungan kembali pecah. Van menghadapi serangan mereka dengan tinju. Pertarungan terus berlangsung dengan saling jual beli pukulan, dan Van berhasil menahan mereka. Para bandit mulai mengira bahwa Van hanyalah pemuda sok jagoan dan bukan seorang rune arts seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Namun, Van akhirnya mengungkapkan bahwa ia hanya berpura-pura menahan diri dan menjelaskan bahwa ia tidak perlu melakukannya lagi. Setelah dengan sopan menyebut mereka bodoh, Van menyelinap ke bawah pertahanan mereka lalu melancarkan rentetan pukulan bertubi-tubi, diakhiri dengan tinju dahsyat yang diiringi ledakan energi. Saat debu mulai mereda, hanya tersisa 2 pasang sepatu tempat para bandit tadi berdiri. Van menyebut mereka sekumpulan badut tak berguna, sementara Leonardi keheranan melihat seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya bisa begitu tangguh. Seandainya ayahnya melihat langsung kejadian itu, tentu ia akan dibuat terperangah dengan penuh kekaguman. Namun tiba-tiba, Merkel kembali berbicara dari kegelapan, menjelaskan bahwa rune arts seringkali mampu merasakan mana satu sama lain, dan jumlah mana yang dipancarkan menunjukkan seberapa kuat seorang sorcerer sebenarnya. Van dengan nada main-main menanggapi bahwa ia mengira makhluk itu sudah kabur karena begitu lama tak bersuara. Merkel lantas mempertanyakan bagaimana mungkin seorang bocah bisa memiliki kekuatan mana yang mampu menyaingi dirinya. Meski Van terlahir dengan bakat itu, ia tetap akan membedahnya terlebih dahulu, karena orang sepertinya pasti memiliki organ yang sangat bagus. Terungkaplah bahwa Merkel adalah seorang ahli anatomi gila yang memimpin kelompok penjahat, bertanggung jawab atas perdagangan manusia, pencurian organ, dan hampir semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Monster itu menuntut agar Van menyerahkan Leonardi
Dengan imbalan ia berjanji akan membedah Van tanpa rasa sakit seperti seorang gentleman. Namun Van menolak tawaran itu tanpa ragu. Mendengar penolakan itu, Merkel marah dan melepaskan kembali semburan energi. Anehnya, Van justru berdiri diam lalu menanyai Leonardi apakah ia berbohong tentang statusnya sebagai putri pedagang kaya biasa. Sebelum Leonardi sempat menjawab, Van tiba-tiba menariknya dari belakang dan mendorongnya ke depan, tepat ke arah semburan energi, seolah menjadikannya perisai hidup. Dengan mimik wajah cantiknya, Leonardi hanya bisa menyebut Van orang tak tahu diri. Bahkan Merkel sendiri terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di pikiran Van. Namun semburan cahaya dari Merkel tak bisa terhentikan. Setelah efek ledakan itu hilang, Leonardi pun terdiam dengan menyebut ibunya, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Baik Merkel maupun Leonardi berteriak marah, mempertanyakan apakah Van sudah kehilangan akal sehatnya. Merkel menuntut jawaban apakah Van benar-benar pengawal gadis itu, dan bahkan Leonardi sendiri merasa kebingungan. Sementara itu, Van sempat teralihkan sesaat, menyadari bahwa Merkel mampu mengalihkan arah serangannya dalam sekejap, yang membuktikan bahwa ia adalah seorang sorcerer terampil. Van segera menyimpulkan bahwa tujuan monster itu hanyalah menangkap Leonardi hidup-hidup, yang menurutnya konyol karena ia sama sekali tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Van menegaskan kepada Leonardi bahwa ia akan mengabaikan kebohongan kecilnya kali ini, sementara Leonardi melampiaskan kemarahan karena hampir saja dibunuh olehnya. Dengan santai, Van meletakkan tangan di bahu Leonardi dan berkata bahwa ia akan melemparkannya seperti bola bisbol, membuat Leonardi panik ketakutan. Van kemudian menenangkannya agar rileks, ia tidak akan mati. Lalu meraih jubahnya dan mulai berlari kencang untuk membangun momentum. Dalam sekejap, Van melemparkan Leonardi ke udara layaknya pelempar profesional, sementara Merkel berteriak menuntut kemana Van hendak membawa gadis itu. Merkel melesat maju dengan kecepatan penuh, tetapi Van sudah selangkah di depan. Van bergerak dengan gesit menangkap kaki monster itu dan mulai menghimpun energi pada tinjunya yang lain, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Van menghantam wajah monster itu tepat sasaran sambil terus menghindari serangan, lalu menutup rangkaian serangannya dengan sebuah pukulan eksplosif yang menghantam langsung ke perut Merkel. Pemimpin monster itu sempat terhuyung beberapa langkah ke belakang, lalu mulai tertawa, dan saat itu Van langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menyadari bahwa meski serangannya mengenai sasaran, ada sesuatu yang sepenuhnya menahan kekuatan pukulannya. Merkel kemudian menegangkan otot-ototnya dan menyatakan bahwa ia akan menghancurkan Van terlebih dahulu, baru kemudian mengurus Leonardi. Merkel ialah Rune Arts of Telekinesis. Ia menggunakan mana untuk memanipulasi benda fisik. Monster itu mengangkat tangan yang mulai memancarkan cahaya dan memperingatkan Van agar bersiap menerima gelombang kejut. Rune telekinesis yang ia gunakan membuatnya mampu melepaskan seluruh kekuatan tersimpan dalam satu ledakan dahsyat, dan serangan itu pun langsung dilepaskan. Namun, Van berhasil menghindar pada detik terakhir. Merkel lalu menerjang maju, memaksa Van berada di posisi bertahan, dan Van segera menyadari bagaimana rune itu mampu meningkatkan kemampuan tempur jarak dekat secara drastis. Ia menegangkan seluruh tubuhnya, lalu maju menerobos sambil menghindari setiap serangan yang datang. Merkel kembali melepaskan ledakan lain, namun Van berhasil menghindar tipis sebelum membalas dengan tinju keras yang menghantam tubuh monster itu. Akan tetapi, Merkel melindungi dirinya dengan energi telekinesis, lalu memaksa Van untuk sedikit mundur menjaga jarak. Semakin lama, rasa frustrasi Van kian meningkat, apalagi ketika Merkel terus mengejeknya. Monster itu berkata bahwa meskipun mereka memiliki jumlah mana yang sama, perbedaan keterampilan di antara mereka begitu besar hingga membuat Van tidak berdaya. Merkel kemudian menyinggung bahwa Van hanya dibayar 10.000 koin emas oleh Leonardi. Ia tertawa terbahak-bahak, menyebut bahwa bayaran itu hanyalah recehan, karena dirinya bisa mendapatkan jumlah yang sama hanya dengan menjarah 2 rumah warga. Ucapan itu membuat Van tersentak, lalu ia bertanya tentang desa-desa yang dirampas, dan Merkel dengan bangga menyebutkan semua tindak kejahatan yang ia lakukan, mulai dari pembantaian, perbudakan, hingga penjarahan yang memberinya keuntungan besar. Merkel kemudian menawarkan Van kesempatan untuk bergabung dengannya dan bertanya apakah tawaran itu terdengar menarik. Mendengar itu, Van justru tertawa keras tanpa alasan jelas. Merkel merasa yakin penilaiannya terhadap Van tidak pernah salah,
Namun Van segera mengoreksinya. Ia berkata bahwa alasannya tertawa hanyalah karena betapa menyedihkan dirinya berbicara serius dengan seekor monster. Van mengambil kuda-kuda tempur dan menambahkan bahwa hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya marah besar, sehingga ia telah memutuskan untuk merobek Merkel sedikit demi sedikit. Merkel mengejeknya bodoh karena membuang kesempatan emas, tetapi Van sudah tidak mau mendengar lagi. Ia langsung menerjang dengan rentetan serangan bertubi-tubi. Merkel terus mengejek, menyebut Van gila karena mencoba menembus pertahanannya, namun Van tidak peduli. Ia menutup jarak dan menghujani pukulan demi pukulan ke penghalang energi telekinesis sang monster. Van tidak berhenti, dan setelah serangan yang terasa seperti ribuan hantaman, akhirnya perisai itu pecah berkeping-keping. Merkel terperangah, bahkan tidak sempat memproses apa yang terjadi ketika Van langsung menghancurkan lengannya dengan sekali serang hingga terlepas, membuat monster itu menjerit kesakitan. Van tidak berhenti di situ. Ia terus menghajarnya tanpa ampun hingga tubuh Merkel terhempas ke belakang dan menciptakan debu yang tebal. Merkel yang marah besar berteriak bahwa ia sudah tidak tertarik lagi pada organ tubuh Van. Ia menyalahkan Van atas semua kekacauan ini, lalu mulai mengisi energi untuk sebuah serangan pamungkas. Ia menyebut serangan itu sebagai Strike of Blood. Dalam sekejap, hutan yang tenang berubah menjadi lautan cahaya. Ledakan dahsyat itu menghapus apapun di jalurnya hingga menjadi debu. Namun Merkel segera menyadari ada yang salah. Ia berteriak, mengaku yakin bahwa kekuatan mereka setara, tetapi mengapa serangannya tidak berpengaruh? Van berdiri tenang dengan aura yang dipacu hingga titik tertinggi, menerima serangan itu tanpa goyah sedikit pun. Ia bertanya pada Merkel, apakah benar ia mengatakan kekuatan mereka setara? Van lalu menyebut Merkel bodoh. Sementara monster itu membeku, terperangah pada keberadaan Van yang auranya begitu ekstrem, seperti monster yang siap melahap mangsanya. Merkel bertanya-tanya dari mana datangnya kekuatan mana yang mengerikan itu. Sebelum Merkel bisa bergerak lagi, Van berkata bahwa semuanya sudah cukup. Ia menutup jarak dalam sekejap mata, dan dengan suara lantang memerintahkan monster itu untuk mati. Lalu mengaktifkan jurus pamungkasnya, Destruction Fist. Merkel tidak berdaya menghadapi gempuran tinju cepat itu, dan Van menembus tubuhnya, merobek lubang besar yang langsung mengakhiri pertarungan. Beberapa waktu kemudian, Van membersihkan dirinya, membalut kembali lengannya yang terluka, lalu berjalan tenang, meninggalkan puing-puing pertarungan. Saat ia pergi, tubuh Merkel memancarkan cahaya sebelum akhirnya meledak dalam ledakan besar. Van hanya bergumam pelan pada dirinya sendiri bahwa mungkin sudah saatnya ia kembali menemukan majikannya. Dari sisi pengetahuan, kemampuan Rune disebut mampu membalut tubuh sepenuhnya dengan bilah tajam, menghancurkan daratan, menebas gunung, bahkan menembus penghalang ruang dan waktu. Kekuatan misterius ini sama sekali tidak mengikuti hukum alam. Di antara semua kekuatan Rune, ada satu yang disebut Asura, sebuah kekuatan paling berbahaya yang mampu membawa kehancuran mutlak. Dan kini, dengan kekuatan itu, Van sedang menuliskan arah baru sejarah di benua Atun. Adegan pun bergeser kembali di hutan pada Van yang mendapati Leonarti sedang bersandar pada pohon untuk beristirahat. Van berkata bahwa ia sudah tahu gadis itu akan baik-baik saja. Leonarti justru melampiaskan kekesalan, menegurnya karena sudah menghancurkan segalanya dengan serangan brutal. Van menenangkannya dengan meninju batang pohon tepat di belakangnya, lalu berkata bahwa ia tahu Leonarti menyembunyikan rahasia kotor. Namun setelah itu, Van kembali tenang dan menyebut bahwa ia tidak peduli dengan detail tersebut, lalu meminta Leonarti menyerahkan pembayaran. Dengan cepat Leonarti memberikan kantong besar berisi koin emas, dan Van pun berbalik untuk pergi. Saat itu, Leonarti memanggilnya, membuat Van menoleh dengan sedikit kebingungan, tetapi gadis itu kemudian mengurungkan niatnya dan berkata bahwa itu bukan apa-apa. Dalam hati, Leonarti sangat ingin membawa Van kepada keluarganya, namun ia tidak mau menyeret seorang prajurit muda ke dalam perang brutal. Ia menyesal karena tidak bisa melakukannya, tetapi akhirnya memutuskan untuk kembali sendiri ke keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Van tiba di tempat Anna dan melemparkan kantong emas itu kepadanya. Anna tersenyum geli, lalu berkomentar bahwa ia sudah cukup yakin Van akan berhasil menyelesaikan misi tersebut. Van mendesak Anna untuk segera memberikan informasi yang ia butuhkan, namun Anna menjawab bahwa ia hanya akan menerima setengah dari emas yang dijanjikan.
Hal itu membuat Van kebingungan, hingga Anna menjelaskan bahwa ia gagal melacak keberadaan Kasorak karena pria itu memang sangat sulit ditemukan. Meski begitu, Anna berjanji akan memberikan semua detail tentang dirinya, serta lokasi orang-orang yang mungkin tahu kemana ia pergi. Mendengar itu, Van segera memintanya untuk tidak berlama-lama dan langsung mengungkapkan apa yang ia ketahui. Anna lalu bertanya, apakah Van tahu tentang guild bayaran bernama Tess? Guild Tess adalah kelompok tentara bayaran yang terlibat dalam berbagai kejahatan besar, mulai dari pembunuhan berencana hingga spionase, dan dipimpin langsung oleh Kasorak. Dalam 5 tahun terakhir, pengaruh Tess berkembang pesat hingga mampu menaklukkan sebuah kerajaan kecil dengan mudah. Itulah sebabnya sangat sulit melacak keberadaan Kasorak maupun markas utama Tess. Namun Anna menegaskan bahwa meski begitu ia tidak menyerah begitu saja dan ia berhasil menemukan salah satu pejabat tinggi guild tersebut. Anna mengangkat sebuah poster lalu memperlihatkan wajah seorang pria kejam yang dikenal sebagai pembunuh bayaran tanpa celah, pengguna runic concealing, dan ia tidak pernah gagal menyelesaikan satupun permintaan pembunuhan. Van menyimpulkan bahwa jika pria itu adalah bagian dari guild Tess, maka ia pasti tahu keberadaan Kasorak. Van pun menanyakan di mana orang itu berada saat ini, dan Anna mengungkapkan bahwa menurut sumbernya, pria tersebut kemungkinan besar berada di kota Valhilda, ibu kota kerajaan Bogra. Sementara itu, di markas geng Merkel, sebuah ancaman baru sudah muncul. Lantai markas dipenuhi mayat. Sebuah pemandangan yang menjelaskan pembantaian mengerikan. Seorang sosok misterius muncul dengan bilah senjata yang menempel di lengannya, menusuk dan membantai para anak buah Merkel tanpa satupun yang berhasil melarikan diri. Salah satu yang selamat berteriak menuntut penjelasan, namun sosok itu dengan dingin menjawab bahwa ia hanya menjalankan perintah, dan hukuman harus diberikan karena mereka gagal menyelesaikan misi yang diberikan Kasorak. Anak buah itu membela diri dengan marah, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena mereka tidak diberitahu bahwa gadis yang mereka incar dijaga oleh seorang monster bayaran, dan ia bahkan menyalahkan sosok itu atas kematian pemimpin mereka, Merkel. Sang pembunuh hanya meminta maaf dengan dingin, dan menambahkan bahwa bahkan mereka pun tidak menyangka Merkel akan tumbang di tangan seorang tentara bayaran tak dikenal. Mendengar hal itu, si anak buah menuntut kejelasan, bertanya, apakah mereka akan dimusnahkan hanya karena satu kesalahan bodoh, dan menegaskan bahwa ini sudah keterlaluan. Namun, sang pembunuh menjawab dengan tenang bahwa semua ini seharusnya dianggap sebagai hukuman bagi prajurit rendahan. Tidak terima dengan penjelasan itu, si anak buah marah besar, lalu segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang bersama. Ia sendiri adalah pengguna Rune of Touch yang memungkinkannya menciptakan tangan raksasa dari mana dan dengan bebas untuk membentuknya. Dengan cepat tangan pemimpin itu membesar dan menjepit tubuh sang pembunuh. Saat para anak buah yang lain menyerbu dari segala arah, sang pembunuh meminta maaf dengan suara lirih, dan sebelum ada yang sempat menyentuhnya, tubuhnya lenyap seketika. Dalam sekejap, ia muncul kembali tepat di belakang si pemimpin, dan tanpa peringatan, langsung membelah tubuhnya menjadi 2. Setelah pembantaian berakhir, seorang pria lain mendekat dan bertanya, apakah pekerjaannya sudah selesai? Sang pembunuh menjawab dengan nada sarkastis, menanyakan apakah ia tidak bisa melihat tubuhnya yang sudah dipenuhi darah, lalu menyuruhnya memeriksa sendiri jika tidak percaya. Pria itu menerima ucapannya dan sang pembunuh memerintahkannya untuk pergi. Namun sebelum pergi, pria itu menambahkan bahwa penyelidikan sudah dimulai terhadap orang yang membunuh Merkel. Ia menyebutkan bahwa pelaku memiliki bekas luka hitam di wajahnya, di sekitar mata hingga leher. Mendengar itu, sang pembunuh menyadari bahwa ia kini diharapkan untuk menghabisi sang pahlawan juga. Lalu bertanya apakah ada hal lain yang perlu ia ketahui. Pria itu memujinya dengan sanjungan berlebihan, namun sang pembunuh tidak terpengaruh. Akhirnya, pria itu pergi dengan janji akan segera melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kasorak. Tinggallah sang pembunuh seorang diri yang kemudian menyalakan sebatang rokok lusuh, berdiri dalam diam di bawah cahaya bulan, memikirkan tentang tentara bayaran dengan bekas luka di wajah dan leher yang disebut tadi. Di sisi lain, Van yang ternyata adalah pria dengan bekas luka di wajah itu, berbicara pada Anna bahwa kerajaan Bogra tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Ia pun akhirnya menanyakan nama target yang harus ia cari. Pada saat yang sama, sang pembunuh menghela napas berat sembari menyadari
bahwa pekerjaannya masih panjang, dan nama aslinya pun terungkap, Haksa. Kini tampak jelas bahwa Van dan Haksa, dua pria berbahaya dengan tujuan masing-masing, tanpa sadar sedang berada di jalur yang sama untuk saling berhadapan.